Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biasanya ulama memulai kalimat basmalah ini alasannya iqtidaan bi kitabillah, karena mengikut atau terinspirasi dari Al-Qur'anul Karim yang juga dibuka dengan bismillah pada surah Al-Fatihah. Meskipun terjadi perbedaan pendapat ulama tentang status bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Fatihah itu, namun yang kita fahami dalam mazhab Syafi'i bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah itu. Dibaca dia jahar pada salat jahar dan dibaca dia sir pada salat sir. Inilah yang diamalkan. Kemudian ulama dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'u fa huwa abtaru, kata ulama. Dan kemudian penjelasan ini ditulis oleh Muhammad Ali Jumu'ah dalam syarah kitab Fathul Majid, bahwa ada lima kesunahan membaca bismillah. Yang pertama, apa nama kitab tauhid? Ali Jumu'ah, Jawharatut Tauhid. Yang pertama, alla yakuna dzikran mahdhan. Tidak sunnah hukumnya membaca bismillah pada zikir mahdhah. Jadi kalau berzikir subhanallah subhanallah, tak ada kesunahan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alla yakuna min safasifil umur. Dia tidak dilakukan dalam hal-hal yang sepele, termasuk dalam meludah. Jadi tidak disunnahkan membaca bismillah waktu mau meludah, buang ingus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak dalam hal yang haram. Yang keempat, tidak pula dalam hal yang makruh. Baru kemudian yang kelima, tidak dalam hal yang kemudian syariat tidak membukanya dengan bismillahirrahmanirrahim, seperti ketika berkhutbah Jumat itu tidak dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tidak ada istihbab atau keanjuran untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi di sini bismillahirrahmanirrahim sunnah. Ceramah iya tak sunnah juga, karena memang memulainya itu dengan salam. Tapi begitu pun kalau dibuat, taklah kita bilang bid'ah langsung dolalah finnar. Kan itu sesat masuk neraka terus. Kadang-kadang kesalahan sebagian kelompok itu, amal yang kecil dapat menyeret orang masuk ke dalam neraka. Cuma alasannya karena tak dibuat oleh Nabi SAW. Makanya ulama bilang tarkun Nabi al-asya la yadullu ala tahrimi. Rasulullah meninggalkan sesuatu itu bukan berarti menunjukkan keharaman perbuatan itu. Kalau kita lihat dalam salat itu ada namanya as-sunnah allati ba'da as-salah wa asna as-salah wa ba'da as-salah, qabla as-salah, asna as-salah wa ba'da as-salah. Jadi ada sunnah-sunnah yang dilakukan di pertengahan takbir, di pertengahan salat. Seperti contohnya membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu kan sunnah. Dan meninggalkan sunnah itu bukan berarti langsung orang divonis bid'ah. Bukan langsung divonis salah, sesat. Dan kemudian kalaupun lanjutan dari kajian kita perkara bid'ah itu, bahwa apa yang tak dibuat oleh Nabi itu adalah perkara yang dihukumkan haramnya dan orang yang melakukannya langsung masuk neraka. Maka tatkala kita membaca surah-surah yang mungkin, pertanyaannya begini, adakah surah-surah dalam Al-Quran itu yang tidak pernah dibawa oleh Nabi dalam salat? Kira-kira ada atau tidak? Apakah semua yang 6.666 ayat itu pernah dibawa oleh Nabi dalam salatnya? Gitu. Andai kata memang Rasulullah SAW pernah membawa yang 6.666 ayat dalam salat itu, maka amanlah kita yang mana saja mau kita baca itu aman. Tapi andai kata tidak ada, berarti kita membaca sesuatu yang Rasulullah tidak baca dalam salat. Dan itu pun kalau memegang kepada konsep bid'ah itu adalah tidak dibuat Nabi, maka nah gitu kan. Nah. Dan Rasulullah tidak andaikan ya, dan Rasulullah tidak membaca itu bukan berarti Nabi tidak mengizinkannya untuk dibaca di tempat itu.
Dah, terus. Alhamdulillahilladzi qala, segala puji bagi Allah yang berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu Allah, sesungguhnya Dia adalah Ghaffara, Dia Maha Pengampun. Dan ini ayat dalam Al-Quran surah Nuh kalau tak salah, pada kisah yang ma'ruf, yaitu Hasan Al-Basri. Tatkala dia didatangi oleh beberapa orang minta solusi atas problem hidupnya, lalu kemudian Hasan Al-Basri membacakan ayat ini, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka orang yang tak dapat anak jadi dapat anak, orang yang kesulitan ekonomi lalu kemudian jadi bangkit ekonominya, paceklik, sawahnya tak dialiri hujan, turun hujannya. Karena sambungan ayatnya, yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan seterusnya. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang melakukan amal jahat, buruk, atau dia menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar mohon ampun pada Allah, dia akan dapati, dia akan temui Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi minta ampun, dia bukan hanya mendapatkan keampunan, tapi dua yang dia dapat ghafur, dapat rahim dari Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi qal, salawat dan salam atas penghulu kita, pimpinan kita, Nabi Muhammad yang bersabda, walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu ladhahaballahu bikum, dan demi Allah zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, bisa juga dimaknakan dalam kekuasaannya, law lam tudnibu ladhahaballahu bikum, andai kata kamu tidak melakukan kesalahan atau dosa, maka Allah akan menghapuskan kamu atau menghilangkan kamu. Wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah, dan kemudian Allah akan hadirkan, Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berdosa lalu mereka minta ampun, fayaghfiru lahum, dan Allah pun mengampunkan dosa mereka. Jadi laulam tuznibu ini maksudnya bukan perintah untuk nyuruh berdosa, tapi perintah ini adalah menyuruh untuk bertaubat. Dan taubat itu bukan hanya dari melakukan perbuatan dosa. Apa buktinya? Selesai solat Nabi istighfar, astaghfirullah, 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 3 kali Nabi beristighfar. Inilah yang kemudian membuat sebagian kelompok mengatakan tak boleh tambah-tambah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena memang dalam hadis yang sahih itu Nabi istighfarnya gitu aja, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, jadi betul-betul dia mengacu atau fokus kepada nas saja, padahal bukan maksudnya seperti itu. Jadi istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah. Nah, jadi laulam tuznibu ini bukan menyuruh buat dosa lah kau berdosa, bukan gitu, tapi beristighfarlah andai kata kalian tidak beristighfar. Nah, gitu. Dan memang istighfar itu umumnya didominasi oleh orang-orang yang lebih dulu sudah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang yang beristighfar ketika dia melakukan kebaikan, mungkin itu makomnya sudah di atas dari makom orang yang beristighfar karena kesalahan. Nah, seperti istighfarnya Rasul, istighfar Nabi, nanti ada dijelaskan mungkin. Amma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ini riwayatkan Muslim dan atas keluarga Nabi SAW dan sahabatnya semuanya. Amma ba'd, fahadihi risalatun musammatun bimaghfiratir rahman fi bayani al-maghfirati, dalilun ala hubbillahi ta'ala li'ibadihi. Ini adalah risalah yang disebut atau dinamakan dengan Maghfiratur Rahman, dalam menjelaskan keampunan sebagai bukti atau indikasi atas kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian wa fadlit taubati, dan ada keutamaan taubah. Di dalam isi kitab nanti ada keutamaan taubah. Wa isbaghil wudu'i min asbabil maghfirah, dan amaliyah menyempurnakan wudu termasuk sebab-sebab mendapatkan keampunan dari Allah. Boleh nanti ditengok kitab Nihayatul Zaid Syekh Nawawi Al-Bantani, itu di atas pembahasan Kitabul Janaiz tertulis nanti di situ 17 amaliyah yang menghapuskan dosa-dosa yang mutaqaddimah wa mutaakhirah, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang. Nah, itu bisa jadi bahan kajian. 17 amaliyah yang dapat mengampunkan dosa-dosa yang lewat-lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Ya, kalau tak ada tanya sama Ustaz Jaman, sama dia lengkap tu semua. Kemudian wa fadlil ilmi wal ulama, dan keutamaan ilmu dan ulama. Wal muadzin ahlun li maghfiratillah, dan muazzin adalah orang yang ahli atau pantas, orang yang berhak untuk mendapatkan keampunan dari Allah.
wasa'yi ilal masajid min asbabil maghfirah. Juga isinya nanti ada orang yang berjalan ke masjid termasuk adalah sebab-sebab keampunan. Wa jazaa'iz zakirin fi adbaris salawat, dan balasan untuk orang-orang yang berzikir tatkala mereka selesai melakukan salat. Wassalati fi shaffil awwali, kemudian salat pada saf yang pertama, min asbabil maghfirah, juga termasuk sebab-sebab maghfirah. Wa ta'min khalfal imam min mafatihil jannah, lalu mengucapkan amin di belakang imam, ya, termasuk kunci surga. Wa kalimatin tuqalu 'inda an-naum, ada juga kalimat-kalimat yang dibaca ketika hendak tidur. Tajlibul maghfirata, dia juga dapat menarik atau memagnet maghfirah, keampunan dari Allah. Wa dzakirillahi ba'da an-naum, dan orang yang berzikir kepada Allah setelah tidur, maghfurul lahu, diampunkan dosanya. Wa salawatin yaghfiru liman addaha, wa salawat, dan dan salawat yaghfiru, ya, salat dan salat juga dapat mengampunkan dosa orang yang melakukannya, mengerjakannya. Wa Ramadan syahrul rahmah, dan juga Ramadan adalah bulan rahmah dan maghfirah. Wa maghfiratullah liman shama tilkal ayyam, dan ada keampunan dari Allah bagi orang yang berpuasa pada hari-hari pada bulan puasa itu. Wal hujjaj ahlul maghfirah, orang yang haji juga ahli maghfirah wal rahmah. Waswar mubarakat yaghfiru liman qara'aha, dan surah-surah yang penuh berkah juga dapat mengampunkan dosa bagi orang-orang yang membacanya. Wadzakirun ahlu maghfiratillah, dan orang-orang yang ahli zikir, mereka juga adalah ahli maghfirah, keampunan dari Allah. Wa ad'iyah, dan doa-doa man aradal maghfirah war rahmah, bagi orang yang menginginkan keampunan dan rahmah. Wa kaifa taksib fil yaumi alfa hasanah, dan bagaimana dia melakukan atau membacanya pada bagaimana dia mendapatkan dalam satu hari 1000 kebaikan. Au tahuttu anhu alfa khati'ah, dan bagaimana pula nanti amaliyah itu akan menghapuskan darinya 1000 dosa atau 1000 keburukan. Wal khauf min Allah babun min abwabil maghfirah, sedangkan khauf, takut kepada Allah, adalah satu pintu dari pintu-pintu maghfirah. Wal istighfar muwassilun lil jannah, istighfar menyampaikan atau menghubungkan seseorang kepada surganya. Wat tasafuh mujlibatun li maghfiratillah, berjabat tangan itu juga menarik keampunan Allah. Wa alaika bis samahah, dan hendaklah engkau bis samahah, ini toleransi tingkat tinggi. Liyaghfira laka, supaya diampunkan dosa-dosamu. Wal bala, lalu kemudian terkena bala juga, yajlibul maghfirah, jadi musibah yang menimpa seseorang juga dapat menghadirkan datangnya keampunan dari Allah. Wa yahuttul khataya, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Wa taghsilul mayyit min abwabil maghfirah, memandikan mayit termasuk bagian babul maghfirah. Wa amal muwassil ila rahmatillah, dan amal-amal yang menyambungkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi kitab itu. Mengaji bagian dari zikir atau ilmu dakwah. Mengaji apa nih maksudnya? Mengaji ilmu dan ulama. Wa fadlul ilmi wal ulama, itu jadi keutamaan ilmu dan ulama. Dan lagian dalam hadis lain kan Rasul pernah mengatakan, ini tadi malam ceramahnya di Masjid Nurul Huda, karena Ustaz Jaman bilang jangan lupa nanti malam judul kajiannya pentingnya ilmu sebelum beramal. Jadi dikupas lain tadi malam sedikit. Ada 2 hadis, yang pertama dari Abu Lais Al-Waqidi. Tidak, dari masih. Jadi ada kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas bilang, faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang faqih, ahli fikih atau orang yang alim, itu paling sangat ditakuti oleh setan bila dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Itulah termasuk salah satu fadilah dari ilmu tadi. Al-maghfiratu dalilun 'ala hubbillahi ta'ala li'ibadihi. Maghfirah atau keampunan itu adalah bukti cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya.
Kalau Allah tak cinta, tak ada kasih keampunan. Berdosa kalian, tetaplah dosa kalian. Jadi ada maghfirah, keampunan, ada pula ghafur atau ghafara ni kan. Nanti ada pula yang disebut dengan al-afu. Ada al-ghufran atau maghfirah, ada al-afu. Kalau al-maghfirah ini kata ulama itu as-sadru, hanya sekedar menutup saja. Sedangkan al-afu dia yamhu itu ngapus terus. Kalau maghfirah dia hanya sekedar satru saja, menutup. Jadi kalau dilihat dari makna itu, maka lebih tinggilah lagi al-afu bila dibandingkan dengan al-ghufran atau al-maghfirah itu. Tapi yang mana pun dapat itu alhamdulillah. Jadi iya, maghfirah saja pun alhamdulillah. Apalagi iya, wa'fu anni terakhir. Udah ditutup, udah di semua segala macam, hapuskan semua. Ada doa Umar itu diriwayatkan dari Umar. Allahumma rdu anni, fa in lam tardu anni, fa'fu anni, fa in lam ta'fu anni, faghfir li. Ini paling tinggi, redha itu paling tinggi. Ya Allah, redha ya. Kalau tidak kau redhakan aku, afunkan, hapuskan. Kalau tidak afun, tutup aja lah. Iya. Ridha, al-afu, al-ghufran, al-maghfirah. Jadi maghfirah ini ya cocok. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kan itu. Jadi hapuskan sama sekali, itu permintaan tertinggi kita, ridha. Setelah kita mungkin tak pede, barangkali kita menganggap tak layak lah aku. Seperti kaji di Arud mal ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu kan ungkapan ketidakpedean dia untuk menerima jannah firdaus itu, sehingga dia katakan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqu 'ala naril jahim, dan seterusnya. Jadi tak kala kita juga merasa tidak pede untuk menerima ridha Allah, itu paling tidak ya Allah hadirkan maghfirahmu, dan di saat maghfirahmu juga tidak di saat afumu juga tidak hadir untukku, maka jadikan maghfirahmu untukku. Nah, inilah rojaknya pengharapan kita kepada Allah tuh. Harapan terus tak putus. Tak dapat yang tingkat kualitas high quality, tak dapat yang itu, paling tidak ada yang pertengahan. Ya, kualitas tingkat tinggi kan. Tak dapat dia yang di pertengahan, paling tidak dia yang paling bawah gitu. Jadi yang penting jangan berhenti untuk berharap kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Apa sebab? Karena harapan kita itu, kata Allah dalam satu hadis, malu Allah Ta'ala kalau ada orang yang datang menggedor pintunya lalu kemudian Allah tidak membuka pintu itu. Tapi kapan Allah membuka pintu itu kan tergantung kepada kehendak dan keinginan. Tapi yang pasti Allah Ta'ala akan membukakan itu, mendatang. Asal datang. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan si pemilik rumah padahal kita tidak pernah datang ke rumah si pemilik rumah itu. Datanglah kita ke pemilik rumah walaupun orangnya tak keluar, tapi penantian itu kan lama betul menanti. Begitu keluar si pemilik rumah, wah begitu luar biasa, karena penantiannya berbuah hasil. Nah, jadi jangan tak pernah datang. Kapan, di mana kita datang ke pemilik rumah? Lewat doa kita sedang duduk di depan pintu Allah. Lewat baca Quran kita sedang duduk di depan pintu Allah. Lewat majelis ilmu kita sedang duduk di depan pintu Allah. Jadi gitu. Doa bikin orang Wahabi ini bidah katanya. Mana pula ada pintu Allah. Ad-dalailu ala hubbillahi ta'ala li'ibadihi fil Qur'anil Karim la tuhsa wa ahammuha qabuluhu ta'ala taubatal usati. Dalil-dalil yang menunjukkan cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya dalam Al-Quran itu tidak terhitung. Wa ahammuha, yang paling tingginya atau yang paling pentingnya adalah Allah Ta'ala menerima taubat ahli maksiat. Allah Ta'ala terima taubat ahli maksiat. Wattajawuz an sayyiatihim, dan Allah Ta'ala melewatkan atau menghapuskan dosa-dosa mereka. Wal in'am birridha, bukan hanya itu, tetapi Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada mereka dengan menghadirkan ridhonya. Wal hubbu ba'dal ghadab, cinta setelah ghadab itu adalah satu kenikmatan yang hebat dan besar. Jangan dibalik, al-ghadab ba'dal hubbi. Al-hubbu ba'dal ghadab. Betapa banyak kita buat contohlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu termasuk representasi dari orang yang mendapatkan al-hubbu ba'dal ghadab, kecintaan setelah kemurkaan dari Allah.
Jadi kalau iblis itu dibalik, al-ghadabu ba'dal hubbi. Itu iblis kan? Yang nama iblis itu awalnya adalah Azazil. Azazil itu ahli ibadah, ketaatannya luar biasa, dikenal oleh seluruh penghuni langit jagat raya mengenal dia. Udah dekat-dekat, itu kan nama-nama yang sudah nama-nama malaikat itu. Ya, jadi Jibril, Mikail, Israfil, itu kan Azazil, dekat-dekat malaikat. Tapi berbalik dia. Jadi dia mendapatkan al-ghadab ba'dal hubbi. Nah, kita ini mudah-mudahan al-hubbu ba'dal ghadab. Kita raih mahabbahnya Allah setelah sebelumnya adanya ghadab, marah dan kemurkaan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ta kulli dhi fadlin wa yu'ti. Kalau tidak ada ya. Jazam ya. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu. Beristighfarlah kamu kepada Allah Tuhan kamu, lalu bertobatlah kamu kepadanya. Ini menunjukkan kalau kalimat istighfar itu belum tentu taubat. Istaghfiru thumma tubu, istighfar kamu lalu kamu taubat. Nah, kenapa? Karena ada orang yang mengucapkan astaghfirullah tapi dia belum kembali kepada Allah. Atau besok dibuatnya lagi, atau setidaknya kalimat istighfar dia itu adalah sekedar hiasan lisannya saja. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada orang yang mengucapkan astaghfirullah, apa kata Ali? Thaqilatka ummuka, semoga ibumu menangis, begitulah lebih kurang. Apa sebab? Karena ucapan istighfarmu tak sampai ke dalam ruhmu. Zahirmu, lisan kau saja yang berkata astaghfirullah tapi tidak sampai kepada batin. Wa tubu thumma tubu ilaihi, bertobatlah kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah akan memberikan perhiasan kepada kamu dengan kebaikan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan dia akan memberikan kulladzi fadlin, tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap yang memiliki keutamaan akan diberikan keutamaannya, akan diberikan fadilahnya. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang israf, hamba-hambaku yang melakukan kesalahan, israf ala anfusihim, terhadap diri mereka, hamba-hambaku yang melakukan kezaliman atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Ghafur lagi Maha Rahim. Wa inna, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi ala zulmihim, dan sesungguhnya Allah Tuhan kamu benar-benar memiliki keampunan atau memberikan keampunan bagi orang yang menzalimi diri mereka. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Kalimat tawabin kalau dia jamak tentunya untuk makhluk, kalau dia mufrad itu untuk Allah. Makanya di dalam Al-Asmaul Husna itu Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya itu kan tawab, at-tawwabul at-tawwab, Asmaul Husna itu kan at-tawwab. Jadi kalau at-tawwab, innahu kana tawwaba. Jadi makna tawwabnya Allah itu adalah alladzi yuwaffiq, alladzi waffaqa lil mudnibin. Allah itu memberikan taufik kepada orang yang berdosa atau ahli maksiat, lit taubati, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang berdosa untuk bertaubat. Itulah tawabnya Allah itu, lalu menerima taubat mereka. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Kenapa mereka tidak kembali kepada Allah dan beristighfar, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, maka jika kalian bertobat, dan itulah yang terbaik untuk kalian. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Ta'ala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menghapuskan atau menghilangkan dosa-dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Kalimat perintah atau amar dalam tubuh itu, kata ulama, itu menunjukkan wajibnya taubat. Jadi ini termasuk amaliyah batiniyah, termasuk syukur, ridha. Jadi sebagaimana perintah salat dalam Quran menunjukkan wajibnya salat, perintah zakat dalam Quran menunjukkan wajibnya zakat, maka perintah-perintah yang sifatnya seperti taubat ini juga wajib. Tubu ilallah, bertaubatlah. Wala yahillu ghadaballahi haqiqatan illa 'alal kafir, dan tidak ada yang dapat melepaskan kemurkaan Allah pada hakikatnya. Tidak wala yahullu ghadabullahi
dan tidak lepaslah, ya kan? Tidak berlalu, tidak jatuh, ya, tidak dapat tempat. Nah, kemurkaan Allah itu pada hakikatnya tidaklah dia jatuh kecuali kepada orang kafir yang al-musirri 'alal kufri, yang terus-menerus melakukan kekufurannya. Jadi ghadab Allah itu kepada itu saja. Wal musirri 'ala dzambi, dan orang yang terus-menerus atas dosanya. Wal mustahdir bi hurumatillah, dan orang-orang yang anggap enteng atau sepele dengan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini tiga. Disitulah datangnya ghadab Allah. Maka jangan terus-menerus dalam kekafiran, jangan terus-menerus dalam dosa, dan jangan pula istihtar bi hurumatillah. Jadi kalau masuk kitab istihtar bi hurumatillah ini anggap enteng, anggap sepele, ya umpamanya ungkapan-ungkapan yang merendahkan agama. Ungkapan-ungkapan yang merendahkan agama. Ya siapapun itu. Dan itu bisa menjadi penyebab ghadabullah alaihi. Allah Ta'ala murka kepada dia. Nah, maka kita mesti menyuarakan penentangan atas orang-orang yang sudah berani menunjukkan penyepeleannya terhadap apa-apa yang dimuliakan oleh Allah dalam agama ini, yang menyepelekan Quran. Ya, seperti ketika Saifuddin Ibrahim menyeru untuk membuang 300 ayat dalam Quran, maka termasuk langkah yang luar biasa dari Mahfud MD menyuruh kepada aparat pemerintahan atau polisi untuk menangkap dia. Itu bagus. Ya, karena dia istihtar bi hurumatillah. Amman nadimu fahuwa qaribun, adapun nadim, orang yang menyesal, an-nadmah, orang yang menyesal, fahuwa qaribun, maka dia qarib, orang yang nadim menyesal tadi qarib min rahmatillah, dia adalah orang yang dekat dengan rahmat Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, an-nadmu taubatun, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa an-nadmu, taubat itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyesal itu adalah taubat. An-nadmu taubatun, menyesal itu adalah taubat. Jadi ada satu kisah di mana seorang yang bernama Al-Asam, siapa ada Al-Asamnya? Ada. Hatim Al-Asam. Datang orang nanya sama dia, "Kaifa tusalli?" Bagaimana kau salat? Dijawab dia, "Ketika aku ingin salat, maka aku pun aku pun berwudu dengan wudu zahiran wa batinan." Wudu zahir dan wudu batin. Apa yang kau maksud dengan wudu zahir? Ya, wudu zahir, ku basuh mukaku, ku basuh tanganku. Wudu zahir itu, kumur-kumur, wudu zahir. Tapi ada pun wudu batin, tatkala ku basuh sudah anggota tubuh itu, maka aku pun menyertai wuduku itu dengan wudu batin, dengan cara pertama an-nadmu, menyesali segala perbuatan-perbuatan kesalahan, at-taubah, bertaubat, lalu ku tinggalkan hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia, itu an-nadmu. Jadi nadmu itu penyesalan atas segala sesuatu yang sudah dilakukan. Apakah itu berupa kejahatan atau kebaikan yang dibanggakan? Ada kebaikan tapi ada kebanggaan di sana, walaupun memang hakikatnya itu juga adalah keburukan. Nah, itu an-nadmu at-taubah. Jahat bangga pula. Udahlah, kebaikan yang dibanggakan saja pun tak boleh, apalagi keburukan yang dibanggakan. Bangga dengan kejahatan, nah, itu lebih bahaya lagi itu. Taubat ini sudah direncanakan, teman-teman. Taubat direncanakan. Sengaja dia buat jahat dulu. Nanti dia tua, taubat. Nanti ada dapat istri sepuluh. Karena Allah kan Tawwab Rahim, nanti taubat aku dah. Iya. Jadi kan dalam Quran gini, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan keburukan itu karena ketidaktahuan dia. Nah, cuman pernah juga saya tanya tuan guru kita, orang yang dibilang macam Ustaz Jali tadi itu jahalah dia juga itu. Jadi ada orang gini, karena tahu dia, nanti akan nampak kita nanti sini. Karena tahu dia Allah Ta'ala Maha Pengampun, maka kemudian dia buat jahat. Dengan asumsi atau anggapan bahwa kejahatan dia itu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala ketika dia nanti minta ampun. Nah orang macam begini, satu sisi pandangan dia itu memang tak boleh, tak baik, karena dia berencana berbuat keburukan, lalu kemudian tidak. Tapi satu sisi pandangannya itu baik. Di mana letak pandangan baiknya? Ada di sana keyakinan bahwa Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia. Nah, jadi tak boleh juga kita bilang, wah kau ini tertutup sama sekali dari keampunan Allah. Itu pun jahalah juga.
Dan itulah yang pernah saya tanya sama Allah, yarham Allah maghfir lahu warhamhu. Ustaz Oka Mas'ud waktu hidup beliau dulu. Cuma normal Ustaz. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Kata beliau, yang begitu itu jahalah dia lah itu. Itu kebodohan dia lah itu. Nah, maka tetap jugalah keampunan Allah Ta'ala meliputi orang-orang yang juga beranggapan seperti itu. Jahalah betul dosa kan? Iya. Jadi begini, andai kata, jangan diganggu, dia bawa balik sekolah tuh. Emosi nanti. Jadi andai kata sebelum sempat dia bertobat dia mati duluan. Itulah kebodohan dia tadi kan. Nah, belum sempat bertobat dia mati duluan. Maka matilah dia dalam keadaan suul, kan dalam belum sempat tobat. Pikir dia umur 60 rupanya. 59. Tak sampai. Dan makanya dalam hal-hal yang baik itu tak boleh ditunda-tunda. Kan kemarin itu ada orang CNS yang masuk Islam, namanya pemilik jalan tol itu, ada Hamka-Hamkanya, Yusuf Hamka. Ketika dia datangi Buya Hamka, dia bilang, saya mau masuk Islam. Kata Buya Hamka, sekarang? Tidak, saya mau masuk Islam nanti, saya siap-siap dulu. Enggak, kata Buya Hamka, sekarang kau masuk Islam. Karena menurut Buya Hamka, kalau ku lepaskan kau nanti dalam keadaan tidak Islam sementara ada keinginan kau untuk Islam, maka aku yang berdosa, kata Buya Hamka. Kau nanti kau Islam sekarang. Gitu. Iya, maka dipakai nama Hamka itu kepada Yusuf Hamka itu pengusaha besar. Maka jadi kalau ada orang bilang aku mau masuk Islam rasanya. Islam lah, Pak, dia desak dia supaya Islam. Coba. Aku ada rencana mau tobat. Tobat sekarang bilang. Jangan kita dukung. Maksud kita dukung tuh gini, aku ada rencana mau tobat. Awak dukung lah. Kapan rencana kau? Tidak boleh. Kapan rencana kau? Entah dalam 2 minggu ni lah. Ayolah, tunggulah. Tak boleh itu. Mau nambah kata? Iya, lanjutkan aja. Terus malam tu buat. Undang kami. Lanjut. Kalau itu tak ya. Kecuali kalau tidak bukan rencana aku cari ustaz. Coba. Jadi kalau ada rencana dia, langsung kita kuatkan dia supaya dia melakukan kebaikan di sana itu. Jangan ditanya rencana. Jangan dibilang rencana kapan-kapan. Jadi semalam di sini ada orang mau masuk Islam. Misan tahu lah ini. Cuman waktu mengislamkan Misan tak ada di luar kami Misan. Jadi kata abang itu, Ustaz ini ada orang mau masuk Islam. Kapan dia mau masuk Islam? Dia katanya Ustaz 2 hari lagi. Saya bilang tidak. Hari ini saya datang, suruh dia datang sekarang juga. Siap Isa, kumpul kami duduk di sini. Ada 5 orang kami di situ kan. Nah, kau jadi saksi atas Islam. Semua kita jadi saksi Islam sekarang. Ustaz rencana aku Islamnya nanti Ustaz 3 hari lagi. Dan ada Islamnya 3 hari lagi. Langsung nih sama Bang Aryatna malam itu juga kami Islamkan orang itu di sini. Dah selesai. Tinggal siap itu ya uruslah surat-surat administrasinya. Jadi jangan dikasih ruang sama dia untuk menunda kebaikan dia itu. Nah, jadi kalau kita kasih ruang berarti kita terlibat dalam itu. Mati dia, dituntut Allah. Kenapa kau kasih ruang dia di situ? Atau berubah pikiran dia. Atau berubah pikiran. Tak jadilah. Setelah kita Islamkan lalu dia balik lagi, itu urusan dia. Itu urusan bukan urusan kita lagi. Nanti awak tu salah. Kenapa? Waktu itu aku belum mau dak warna. Iya. Salah. Mudah-mudahan. Dah. Oh begitu Islam kau lagi bilang. Islam kau lagi. Jadi kalau orang jahat tadi, dia untuk mencapai makam ini mana? Al-hubbu jahat dia dulu dapat dia ni. Kena rasa cinta setelah marah tu kan sedap. Macam menikah buat musuhan. Betul. Gitu dia. Dia mau mencari al-hubbu ba'dal ghadab. Sengaja dia buat jahat. Itu tadi konsekuensinya itu. Tadi kan kerana tahu doa Allah pengatur taubat, jahat dulu. Ini enggak sengaja dia buat jahat. Macam Ustaz Rizal lah. Tak lambat dia. Sengaja dia. Balik dia ini bagian dia kan. Itu nak tahu kau dah secapai dia makan cabai tu. Gitulah. Tapi ada juga orang udah tahu dia cabai itu tak cocok untuk dia, tak mau dia kojokan. Nah itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada orang yang nekat merasukkan setelah itu dia pun pangsan. Dia tahu dia cabai itu. Kan gitu. Maka orang yang terbaik itu itulah tadi dia jaga betul. Apa kan ada gini. Kalau dia tak puas nak makan cabai, dia tahu kau dah sah. Cerita dari kawan kan tahu lagi. Kau dah cabai tidak. Kenapa Ya. tak puas nak makan cabai? Begitulah Rasulullah itu kan mana tahu dia nikmatnya kemaksiatan itu. Mana tahu Rasulullah nikmatnya kemaksiatan? Tak tahu. Rasulullah mana pernah terlibat dalam kemaksiatan. Artinya istilah kalau kita bawakan bahasa Ustaz Ijal tadi, Nabi tidak pernah merasakan podas sencabai gitu. Kesosan ada bahaya. Halal. Kau tak bertahan. Itu dia. Kalau ada orang yang kemudian menganggap bahwa Allah Maha Pengampun lalu kemudian dia lakukan dulu dosa, memang betul pada hakikatnya Allah pasti akan mengampunkan dosa dia. Tapi jangan itu menjadi sebab tertutupnya dan bekaratnya hati kita.
anggapan Allah menerima taubat itu betul. Tapi dia tak mau keluar dari taubat dia, dari kejahatan dia. Terus menerus apa sebab? Gini, ada satu ungkapan yang mengatakan orang yang ahli maksiat, ketika dia sudah berlama-lama dalam kemaksiatannya itu jauh lebih manis bila dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah dalam ibadahnya. Karena dia udah candu betul. Candu dalam maksiat, payah keluar lagi. Nah, maka orang yang taubat pun, orang yang ahli taat pun, kata ulama, ketika dia sudah berada dalam ketaatannya itu, maka ketaatannya itu jauh lebih manis bila dibandingkan dengan orang maksiat berlama-lama dalam kemaksiatannya. Jadi kita mau pilih yang mana ini? Terlalu salah. Jadi banyak orang macam gitu. Kalau kita sembahyang, tapi mandai dulu sembahyang, biasa. Tapi waktu sembahyang dulu kita jahat, suara suara. Melakukan kemaksiatan karena ketidaktahuan, dia mungkin mendapatkan toleransi atas ketidaktahuan itu. Tapi sengaja dia lakukan kemaksiatan itu dengan dalih-dalih tadi. Itu kan namanya kan dalih, apa namanya? Sama seperti dalam kajian fikih. Udah sampai nisab emasnya itu 80, gitu kan? 81 gram umpamanya. Dipakainya 2 gram. Dipakainya 3 gram, pakai 3 gram. Nah, iya, sebelum masuk satu lagi haulnya dipakainya Mas tadi. Kenapa tak mau zakatkannya? Mana cukup, ini kan masih yang ini kan kepakai. 40 ekor kambing gitu kan, 40 ekor. Jualnya 3 ekor. Nah, itulah namanya hilah. Dan hilah yang seperti itulah yang tidak diizinkan. Ya. Fadlut taubati, keutamaan bertaubat. Ini jam berapa selesai? Setengah 12 ya. Laqad 'allamallahu al-insana kalimati taubati. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada manusia kalimat taubat. Wa a'malaha. Dan Allah mengajarkan amal-amal. Setelah an asahu, setelah manusia itu mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa. Cuman ini saja yang tak bawa. Cuma tadi tengok surah apa ni. Letak di mana ni? Samping, kiri, kanan, atas, bawah, tak tahu lagi. Fatalaqqa Adamu, maka Nabi Adam mendapatkan. Letak dalam tafsir Al-Qurtubi, makna talaqqa ini banyak. Ada maknanya akhadha, ada maknanya qabila, menerima, dan macam-macam. Ada maknanya fahima, gitu kan. Fatalaqqa Adamu, maka Adam mendapatkan dari Tuhannya kalimat-kalimat, maka Allah pun menerima taubatnya. Kemudian apa kalimat-kalimat itu? Maka ikhtalafa ahlu ta'wil, terjadilah perbedaan pendapat ulama tafsir. Sebagian mengatakan kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan pendapat ini adalah pendapat yang didukung oleh Ibnu Abbas dan kemudian Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Tapi ada pula ulama seperti Mujahid, dia mengatakan bahwa kalimat itu adalah Subhanakallahumma la ilaha illa anta Rabbi zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Sebagian ulama mengatakan itu. Lalu ada pula sebagian ulama lagi mengatakan kalimat yang diterima oleh Nabi Adam itu adalah tulisan Muhammadur Rasulullah yang ada pada tiang arasy. Maka kalimat Muhammadur Rasulullah itu kalau dibaca dia akan menjadi sebab syafaat untuk orang yang membacanya. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah al-haya'u wal buka'u wad du'a'u, malu kepada Allah, tangisan-tangisan kita di hadapan Allah, doa-doa kita di hadapan Allah, itulah kalimat-kalimat tadi. Ada pula yang menyebut an-nadmu, taubat, penyesalan, at-taubatu taubat wal hazan, dan merasa bersedih terus menyesali perbuatan, itulah kalimat-kalimat itu. Lalu fataba alaihi, Allah Taala menerima taubatnya. Nah, ulama bahasnya begini, kenapa yang melakukan dosa 2 orang tapi yang disuruh bertobat itu macam 1 orang? Ini kan yang melakukan pelanggaran kan 2, Adam sama Hawa. Tapi Nabi Adam yang menjadi sorotan. Nabi Adam menjadi sorotan. Hawa tak masuk. Kenapa Hawa tak masuk? Karena kata ulama, perempuan itu masturah. Perempuan itu terlindungi, karena orang Arab menyebutkan istri itu kan masturah kan, bahwa perempuan itu terlindungi oleh suaminya. Maka jangan terlebih dulu cepat-cepat menyalahkan istri. Tengok ada kalau kita tengok ada seorang perempuan, kesalahan dia itu jangan dituduhkan semata-mata karena dia dulu. Tengok dulu bagaimana suaminya mendidik dia, bagaimana suaminya mengajarkan pesan-pesan agamanya. Suaminya tanggung jawabnya besar sama istri ini. Jadi tidak salah istri dulu. Langsung rekam ya, Pak. Ini ngeri ini. Persoalan istri ini memang luar biasa nih.
Kenapa? Karena istri itu dia bisa berlindung di balik kita. Ketika kelak suatu saat Allah akan masukkan dalam neraka, maka dia bisa berkata, wahai Allah, suamiku tak pernah ngajarkanku ini, suamiku tak pernah nyuruh aku berjilbab, suamiku tak pernah nyuruh aku ngaji. Hah? Ya kita ini mohon maafnya, ustaz-ustaz kita ngajar sama mama, ibu-ibu, mohon maaf. Tapi kadang-kadang kita lupa sama bidadari kita itu. Lupa kita sama orang yang di samping kita, karena dia bisa menjadi sebab untuk menarik kita ke neraka. Nauzubillah. Nah, makanya masturah terlindunglah dia. Tanggung jawab itu terletak pada suami. Maka nanti dalam hal berhubungan suami istri di siang Ramadan, siapa yang membayar kafarahnya? Hah? Laki-laki. Hah? Istri tidak. Walaupun dia ngajak. Awak itu terpasu jo. Iya bukan loh. Keluar loh. Apa tak ada di Sarawak? Ada terpasu nih. Kawan kamu itu. Tidak ada tanggung jawab suami. Jadi nanti gini, kalau kata suaminya, kan kau yang ngajak. Kata istrinya, kenapa kau enggak? Kenapa kau mau? Nah, jadi mau tidak maunya itu, maka di sana nanti Adam alaihissalam itu kesalahan itu dilimpahkan ke dia. Yang bilang itu bukan ulama, bukan kita, tapi Allah. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam alaihissalam dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhannya, maka tergelincirlah Adam. Tidak disalahkan Hawa di saat itu. Padahal Hawa yang makan, yang ambil buah. Iya, padahal kan ada desakan Hawa di situ kan. Ada juga situ kontribusi Hawa dalam rangka terjatuhnya Nabi Adam alaihissalam dalam kesalahan itu, kan ada kontribusi Hawa ada di situ. Nah begitu juga langsung jadi tadi, dia ajak-ajaknya Hawa, ajaklah, ayolah, paksa-paksa ya. Kalau tak mau aku bunuh diri aku nih kata. Kenapa dia begini? Tahan dia. Dia ngantuk. Nah, jadi begitu pula. Seorang anak itu yang dinilai orang bukan anaknya, ayahnya, omaknya. Makanya Maryam alaihissalam waktu dia hamil, lalu kemudian lahirlah Isa alaihissalam. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Udah melahirkan tadi Maryam tadi, dia gendonglah anaknya, bawalah ke kaumnya. Lalu apa kata orang? Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, kau dah melakukan perbuatan tercela. Ya ukhta Haruna ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Itu dia. Kenapa kau bisa jahat sementara omak kau itu, ayah kau itu orang baik-baik, sementara omak kau itu orang baik-baik, mak kau bukan penzina. Artinya apa? Tolak ukur itu omak sama ayah. Kenapa kau jahat sementara ayah kau baik, mak kau baik? Gitu. Nah, begitulah istri pada suami, anak sama orang tua. Ayah dan jahat. Dah. Fataba alaihi, maka diterima taubatnya. Fala rahmata wala mawaddah a'zamu min dzalika, maka tidak ada rahmat dan tidak ada mawaddah yang lebih mulia, lebih agung daripada itu. Yaitu Allah memberikan mengajarkan kepada manusia cara-cara bertaubat. Artinya kalau tak Allah mengajarkan kita, tak tahu kita bagaimana cara bertaubat. Kalau tak Allah ajarkan, tak tahu kita. Kalau tak Allah ajarkan, tak tahu kita cara ibadah yang baik itu cuma. Jadi semuanya kita ini ibaratkan anak-anak, betul-betul seperti anak-anak. Boleh makan disuapkan, mandi dimandikan, pakaian dipakaikan, bodak dibodakkan, semua kita ini. Begitu pula Allah memperlakukan kita. Kau beribadah sama aku, cara kau ibadah begini. Kau lakukan taat kepadaku, cara kau taat itu seperti ini. Kau bertobat kepadaku, cara kau bertobat itu begini. Semua itu diservis oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ini tinggal mengikut acuan yang sudah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita saja. Nah, maka tidak ada rahmat dan tidak ada kasih sayang yang lebih agung daripada yang dikasihkan oleh Allah. Wa ma zalar rahmanur rahimu yabsutu yadayhi ila ibadihi liyaqbal anhum at-taubata hubban lahum wa huwa ghaniyun anhum. Ini dia. Kalau seorang omak dia mandikan anaknya, seorang omak butuh dia sama anaknya. Tapi Allah Ta'ala wa ma zalar rahmanur rahim, terus menerus Allah nampakkan rahmannya, nampakkan rahimnya, dia bentangkan kedua tangannya. Maksudnya apa? Allah paparkan, bentangkan kebaikan-kebaikannya kepada hambanya untuk menerima taubat dari mereka, dan itu menunjukkan cinta Allah kepada makhluk, kepada manusia. Wa huwa ghaniyun anhum, padahal Allah Ta'ala itu tak perlu sama kita. Kalau saya berbuat baik sama istri saya, ada perlu saya sama dia? Ustaz Jali buat baik sama istrinya, ada perlu?
Ya kan? Nah, wajar tidak? Wajar. Kalau seorang anak berbuat baik sama orang tua ada perlunya. Setidaknya dalam rangka menjunjung tinggi perintah Allah. Kalau anak berbuat baik sama orang tua, setidaknya itu. Tapi Allah Ta'ala tidak ada ikatan-ikatan apapun, tetapi tetap Allah Ta'ala menampakkan kecintaannya. Allah Ta'ala menampakkan kasih sayangnya. Akhraja Muslim an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhkihi an Rabbih Ta'ala annahu qala. Diriwayatkan dari Muslim dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia menghikayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Adznaba 'abdi dzanban faqala, hambaku telah melakukan satu dosa, lalu dia bilang, Allahumma ighfir li dzambi, wahai Allah ampunkanlah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, adznaba 'abdi dzamban, hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, tapi dia tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampunkan dosa. Wa ya'khudh bidzambi, dan juga dia tahu kalau Allah Ta'ala, kalau dia punya Tuhan yang bisa mengazabnya disebabkan dosanya. Tsumma 'ada fa'adnaba. Hah? Iya. Tsumma 'ada fa'adnaba, lalu dia ulangi lagi. Tadi kan dapat doa dia kan? Allahumma ighfir li dzambi. Lalu kemudian diulangnya lagi. Berdosa lagi, fa'adnaba, buat dosa lagi. Lalu dia bilang lagi, Allahumma ighfir li dzambi. Nah, inilah yang saya bilang tadi kan. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah pun berfirman, adznaba 'abdi dzamban, hambaku melakukan dosa lagi. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, maka dia tahu kalau dia punya Tuhan yang dapat menghapuskan dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan kemudian dia juga bisa diazab disebabkan dosanya. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Udahlah, buat ajalah suka-suka hati kau, maka sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosamu. Jadi cemana mau kita bilang kalau Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa? Karena yang semacam gini diprotes orang. Jadi kan ada di medsos itu satu status orang, gara-gara ustadz berceramah Allah mengampunkan dosa, makanya banyak orang sekarang ini berbuat dosa. Kita ada sebagian orang yang itu istilahnya dia mengkritik para ustadz-ustadz yang menyampaikan kalau Allah Maha menerima taubat atau Maha mengampunkan dosa. Bagaimana kita tidak mengatakan Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa, sementara udah jelas-jelasnya ada hadisnya? Cuma lagi kita kembali kepada orang masing-masing. Nah, i'mal, lakukanlah. Kan ada ayat Al-Quran itu, i'mal ma syi'ta fa innaka, hadis. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Lakukanlah apa yang kau buat karena kau jadi mayit nanti. Nah, kalau kau pasti mati nanti, selesai. Nah, jadi i'mal ma syi'ta. Jadi ini arti hadis qudsi ini, maksudnya ada orang berbuat jahat, lalu dia berdoa minta ampun, diampunkan Allah. Lalu dia buat jahat lagi, minta ampun, diampunkan Allah. Dia buat jahat lagi, dia mati, buat jahat lagi, minta ampun, diampunkan Allah. Jadi dalam ada satu ungkapan yang mengatakan gini, kalau kau kembali kepada Allah, Allah pun akan kembali kepadamu. Tapi kalau kau lari dari Allah, maka Allah juga akan lari darimu. Sepanjang kau berpaling dari Allah, maka Allah pun akan berpaling dari kamu. Jadi kita mau kembali ke Allah, Allah datang menerima sebanyak apapun itu. Ya. Jangankan berbuat maksiat, ada orang kafir, ada orang masuk Islam dia kafir, mukmin lagi. Tapi hati-hati, itu bisa membuat hati ini menjadi keras, lalu kemudian akhirnya sulit nanti untuk berubah, ditakutkan su'ul khotimahnya. Itu yang kita khawatirkan. Wa akhraja Muslim tak datang pula. An Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tak akan mengampunkan dosa si fulan. Berani dia bilang gitu kan? Itu dia. Gara-gara, jadi dia mengkritik itu begini, maksud dia mengkritik itu gara-gara ucapan ustaz-ustaz banyak-banyak ini, makanya banyak orang membuat dosa banyak, karena dia menganggap diampunkan. Jadi koruptor itu. Jadi bagaimana pula awak tidak membacakan hadis ini? Tak mungkin pula awak bilang siapa yang membuat dosa maka Allah tak mengampunkan dosanya kalau dia buat. Inilah dia hadis ini. Nah, maka Allah tidak mengampunkan dosa si fulan, kata seseorang tadi. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala qala, dan kemudian Allah menyanggah cakapnya itu. Allah Ta'ala mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin. Siapa yang bilang, siapa yang bersumpah atas namaku, kan wallahi tadi kan, siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampunkan dosa si fulan. Nah, dia pula dia bilang tak diampunkan. Fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amala.
Sesungguhnya aku sudah mengampunkan dosa dia dan aku hapuskan amal-amal. Na'udzubillah. Orang yang berkata kalau Allah tak mengampunkan dosa makhluk, padahal makhluk sudah minta ampun, maka Allah akan menghapuskan amal-amal dia. Maka terbalik lah kalau bahasa kita. Terbalik. Wa akhraja Abu Dawud an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana rajulani fi Bani Israil. Dulu ada dua orang laki-laki di kalangan Bani Israel, mutaakhiyaini, keduanya saling menjalin hubungan persaudaraan. Lalu ahadihima yadhnab, salah satu keduanya melakukan dosa, wal akhar mujtahidun fil ibadah, sedangkan yang satu lagi ahli ibadah. Fakana la yazalul mujtahidu yara al akhara ala dhanbi, yang ahli ibadah ini melihat saudaranya yang lain itu hanyut dalam dosanya. Fayaqulu, maka dia katakan, aqsir, maksud aqsir itu di bawah, kuffa an dzambika, cukuplah atau tahanlah engkau dari dosamu, cukuplah. Fawajadahu yauman ala dzambin, suatu hari dia dapati lagi saudaranya melakukan dosa. Faqala lahu aqsir, dia bilang cukuplah. Faqala, kata orang yang melakukan kemaksiatan itu, khallini wa rabbi, biarkan aja aku dengan Allah, dengan Tuhanku. Itu kan urusan aku dengan Tuhanku. Ini urusan aku dengan Allah. Dah. Abu Ista alayya raqiban, apakah engkau diutus sebagai mata-mataku untuk memata-mataiku? Apakah engkau diutus atau dihadirkan untuk memata-mataiku? Faqala, lalu dia berkata, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah takkan diampunkan Allah dosa kau. Nah, inilah kau bahasa kita sekarang, masuk neraka kau, kata apa? Kemudian au la yadkhulukal jannah, atau Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Dah, akhirnya selesai. Faqabadallahu arwahahuma, Allah Ta'ala pun mencabut nyawa keduanya. Yang baik mati, yang jahat pun mati. Cuman masing-masing punya catatan, track record sepanjang berjalan di atas dunia. Ya kan? Udah ada bekas-bekasnya, udah ada kuningan. Sejak duduk dengan camat. Iya. Sekali mau duduk dengan camat. Sekali, semalam aja itu. Karena menunaikan janji sama camat itu kan. Silaturahim katanya datangi. Fajtama'a 'inda Rabbil alamin, maka keduanya dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkumpul keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadzal mujtahid, maka Allah pun mengatakan kepada ahli ibadah tadi, akunta bi aliman, apakah engkau lebih tahu dariku, gitu ya. Apakah engkau akunta bi aliman, ya, apakah engkau lebih tahu tentang aku? Aw ala ma fi yadi qadiran, atau engkau maha sanggup atas apa yang ada dalam tanganku atau genggamanku, atau engkau lebih berkuasa, gitu. Kau pula yang lebih tahu lagi, atau apakah kau yang lebih tahu lagi, atau kau yang lebih berkuasa lagi? Wa qala lil muznib, lalu Allah pun berkata kepada orang yang ahli maksiat, yang melakukan dosa, idhhab udkhulil jannata bi rahmati, pergilah engkau lalu masuklah surga disebabkan rahmatku. Nah, maka nanti ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa masuk ke dalam surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau juga ya Rasulullah? Iya. Ya, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, Allah taala pun memasukkan aku ke dalam surga karena rahmatnya. Masuklah. Nah, disinilah pentingnya kita menyadari bahwa tugas ibadah kita itu bukan sebagai penentu masuknya kita ke surga atau tidak, tetapi hanya sekedar memenuhi hakul ubudiyah saja, hak kehambaan kita saja, itu cukup, gitu saja. Jadi di situ juga lah pentingnya kita membuang sifat bahwa tatkala kita sudah banyak melakukan taat, oh ini berarti aku lebih mulus jalanku ke surga bila dibanding orang itu. Gitu. Ya. 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 Satu dapat cara amal, kena beramalnya. Iya. Dia dapat amal, kena amal. Amal itu pun adalah bagian dari rahmat Allah.
Orang yang sudah melakukan amal di atas dunia ini, berarti Allah sudah memberikan sebagian rahmat sama dia. Jadi amal itu adalah penyebab rahmat itu, sebab rahmat itu. Jadi tak bisa kita pisah-pisahkan antara rahmat Allah Ta'ala itu dengan amal. Nah, kalau ada juga orang beranggapan gini, aku tak sholat, mungkinkah Allah memasukkan dia ke dalam surga? Begitu. Ada orang tak puasa, mungkinkah? Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi seakan-akan kita diajarkan stop menjadi hakim di atas dunia ini, gitu. Berhenti menjadi hakim di atas dunia ini. Nah, cuman kita boleh saja dalam pandangan syariat kemudian menetapkan yang seperti ini, maka bisa membawa dia ke neraka. Seperti yang jelaskan Ustaz Nanu tadi, bahwa ungkapan-ungkapan, memang kita tak boleh mengkafirkan orang secara ta'yin, menunjuk orang kafir. Tapi dijelaskan Ustaz Nanu tadi, orang yang berkata begini bisa membawa dia pada kekafiran, gitu. Nah, tapi kalau menunjuk, oh ini masuk neraka, ini masuk nerakanya, gitu. Tidak boleh. Selama-lamanya nggak boleh. Tidak boleh. Nah. Itu sama lah sama Wahabi tadi ya. Hah? Sama aja lah kita. Sama lah kita. Sikit-sikit neraka kok. Sikit neraka kok. Terus sikit lagi ya. Kemudian idhabu bihi ilan nar. Jadi justru orang yang mujtahid tadi, ahli ibadah tadi, izhabu bihi ilan nar, masuk kok ke dalam neraka. Nah, andai kata amalnya lah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, maka kemudian tak mungkin dia masuk ke dalam api neraka. Nah, kita tanya dulu. Ini amal dia, pengiringnya ada. Yang menyebabkan dia masuk neraka ini kan ada pengiring. Jadi mengkafirkan Allah katanya itu Allah. Dari Ibnu Athaillah kan ya, fa in fa'alta ta'atan fa'aqabata hadhihi al-'adli wa tibri. Karena zalika sababan li qati'atin. Itulah perusaknya tadi, perusak amal itu. Masuk neraka. Iya. Karena pengiring amalnya ada. Jika engkau sudah melakukan kebaikan sholat, lakukan sholat, tapi diiringi dengan ujub dan sombong. Jadi sehingga dia mengatakan kau masuk neraka. Jadi penyebab itu kan amalnya itu menyebabkan dia masuk neraka. Pengiring itu. Dan itu pun amal juga. Pengiringnya itu ria itu kan amal tuh kan. Dia kan melakukan amal. Iya. Kan janji Allah kan gitu, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iya. Kan amal baik. Tapi pengiring di dalam amal baik itu. Jadi gini, amal itu makhluk. Makhluk. Kalau kita kaji dari sisi kemakhlukan amal, maka na'udzubillah bisa rusak akidah kita kalau kita mengatakan bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah makhluk. Pertanyaannya, amal itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kan sesuatu yang selain Allah itu kan makhluk, gitu. Amal itu makhluk. Makanya kata Ibnu Athaillah, jangan bersandar sama amal. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Pada waktu terjadi zalal sama dia, berkurang rojak pengharapan sama Allah, ada berfluktuasi amal dia. Tatkala nanti muncul semangat dia ibadah tu tinggi, tapi perkara tidak rendah turun. Fluktuatif. Nah, jadi Apa istilah? nak fluktuatif. Nah, naik turun. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, dalam genggamannya, la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, benar-benarlah Allah takallama, berbicara dengan kalimat yang kalimat itu au baqat dunyahu, memusnahkan atau menghancurkan dunianya, atau seseorang takallama, orang tadi la takallama bi kalimatin, benar-benarlah seseorang itu dengan ucapannya, dengan kata-katanya, kalimat itu au baqat dunyahu, akan dapat memusnahkan atau menghancurkan dunianya, wa akhiratahu, dan juga akhiratnya sekaligus. Jadi ini menunjukkan cakap kita tuh dijaga, hati-hati, jangan sampai dia menjadi sebab hancurnya dunia dan akhirat kita. Dan makna aksir kufa'an zambik au baqat ahlakat. Wa fil hadisi, dalam hadis itu mana? Tidak. Iya, betul. 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 Betul aja. Karena diklaim tadi. Berarti lu bukan ada mengejek wae. Iya. Kalau ada orang mengejek kita, maka jadikan ejekan itu sebagai ladang. Kapan dia tadi? Oh betul. Khallini wa rabbi, itu ada keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat terhadap Allah. Tapi kan ada tobat nih. Tapi dia cerita ada bertobat tidak ada. Cuman ucapan dia keyakinan itu. Macam hadis itu. Hadis riwayat Muslim Sahih itu yang orang
Bani Israil kalau aku mati nanti. Oh, dibakar. Bakar lagi. Punya nanti. Betul. Berarti kan ada keyakinan dia bahwa dia akan